Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 1 pertemuan ke-6 di semester 2, materinya aktivitas gerak berirama. Nah, sekarang kita akan belajar gerakan senam anak gembala. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, tape recorder, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Apakah kamu suka musik? Musik membuat tubuhmu bergerak, apalagi jika musiknya gembira, seluruh tubuhmu terus bergerak. Pada materi ini, kamu akan belajar gerak lokomotor yang mengharuskan kamu berpindah tempat dan non-lokomotor yang mengharuskan kamu tidak berpindah tempat saat melakukan gerakan dengan mendengarkan iringan musik. Selanjutnya, musik yang akan digunakan untuk pembelajaran senam irama kali ini adalah lagu berjudul Anak Gembala, ciptaan Bapak Ate Mahmud. Lagu ini berisikan pesan positif bagi anak-anak serta orang tua tentang selalu senang, ceria, dan semangat dalam bekerja. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, kita lanjut ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu melakukan gerakan senam anak gembala. Bagaimana cara melakukannya? Yuk kita simak video berikut ini.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 2 pertemuan ke-6 di semester 2, materinya aktivitas pengenalan air. Kita akan belajar tahapan berjalan di dalam air. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan tahapan berjalan di dalam air sesuai dengan tahapan yang benar dalam pembelajaran aktivitas air dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku ya hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Tujuan dari aktivitas pengenalan air adalah yang pertama, untuk membiasakan bergerak di dalam air. Yang kedua, agar perenang dapat merasakan pengaruh air terhadap gerakan tubuh manusia. Ketiga, agar perenang dapat merasakan pengaruh ketika bernapas di dalam air. Keempat, agar membiasakan diri mengontrol keseimbangan tubuh di dalam air. Dan terakhir, meningkatkan rasa keberanian ketika berada di dalam air. Nah, berikutnya tahapan berjalan di dalam air. Berjalan di dalam kolam harus dilakukan dengan hati-hati. Yang pertama, pegang pinggir kolam dengan salah satu lengan. Kedua, jaga agar kepala berada di atas air dan bernapaslah dengan normal. Ketiga, berjalanlah secara perlahan dengan menyusuri pinggir kolam. Dan terakhir, apabila dirasa telah berani, berjalan tanpa memegang pinggir kolam. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk PJJ PJOK kelas 2 pertemuan ke-6 pengenalan aktivitas air kali ini, anak-anak akan melakukan berjalan di dalam air. Ada 3 materi yang akan anak-anak lakukan. Yang pertama, berjalan sambil memegang pinggir kolam dengan satu tangan. Yang kedua, anak-anak nanti akan pertahankan kepalanya tetap berada di atas air dan bernapas dengan normal. Langkah yang ketiganya adalah apabila anak-anak sudah merasa yakin bisa, anak-anak bisa berjalan tanpa memegang pinggir kolam. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama praktekkan. Anak-anak perlu diingatkan, pada saat sampai ke kolam renang, anak-anak tidak boleh terjun ke kolam renang karena akan membahayakan. Kalau bisa, anak-anak
turunnya melewati tangga yang sudah disediakan di pinggir kolam renang. Turun dengan perlahan sehingga anak-anak aman masuk ke dalam air. Yuk anak-anak, kita sama-sama praktekkan materi aktivitas pengenalan air, yaitu berjalan di dalam air sambil tangan memegang sisi kolam. Berjalan perlahan, tangannya tetap memegang sisi kolam, sehingga anak-anak aman sampai ke pinggir kolam. Lakukan kembali pengulangannya, balik lagi ke posisi awal, masih tangannya memegang sisi kolam. Berjalan dengan tenang sehingga anak-anak juga sampai di ujung pada saat awal melakukan berjalan di dalam air tadi. Yang selanjutnya adalah pertahankan posisi kepala anak-anak tetap berada di atas air dan bernapaslah dengan normal. Nanti akan kita ulangi lagi, kebalikannya sama. Anak-anak masih berjalan di dalam air sambil memegang sisi kolam, tapi pertahankan kepalanya tetap berada di atas air dan bernapas dengan normal. Yang selanjutnya, pada saat anak-anak sudah merasa berani berjalan di dalam kolam, lepas tangannya. Jadi berjalan normal biasa tanpa memegang samping kolam. Nah, pada saat anak-anak sudah merasa berani, boleh anak-anak belajar berjalan ke tengah kolam. Tapi selalu perhatikan kepalanya tidak boleh masuk ke dalam air, tetap pertahankan di atas. Ulangi lagi sampai ke pinggir kolam. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Bapak yakin kalian dapat memahaminya. Nah, berikut informasi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, dalam materi aktivitas air ini, peserta didik tidak melakukan kegiatan di kolam renang tanpa bimbingan guru, orang tua, atau orang dewasa. Yang kedua, peserta didik hanya melihat, mendengar, mengamati, dan memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik tetap melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang akan diberikan dalam pembelajaran ini. Nah, anak-anakku yang hebat, berikut untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini, yaitu melakukan naik turun tangga sebanyak 2 kali 8 hitungan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 3 pertemuan ke-6 di semester 2, materinya aktivitas air. Kita akan belajar cara mengambang di atas air. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menuliskan cara mengambang di atas air dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan cara mengambang di atas air dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Mengambang artinya mengapung di air. Sebelum berenang, kita harus menyiapkan perlengkapan berenang, yaitu pakaian berenang, topi renang, dan kacamata renang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Berikutnya, cara mengambang sendiri tanpa pelampung. Yang pertama, kedua tangan memegang tepi kolam, kedua kaki mengapung tidak bertumpu pada dasar kolam. Kedua, masukkan badan ke dalam air, dagu berada di bawah permukaan air. Yang ketiga, lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air. Tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Keempat, lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. 5, tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah mendengar penjelasan tadi, kita langsung saja praktekkan di kolam renang. Bapak ingatkan, untuk pembelajaran ini, kalian tidak perlu melakukannya di rumah. Hanya perlu dipahami, dibayangkan, dan diapakan tahapan-tahapan bagaimana cara mengambang di dalam air. Nah, anak-anak, tidak lama-lama, yuk langsung saja kita praktekkan di dalam kolam.
Nah, anak-anak, tahapan pertama yaitu mengambang dengan memegang besi yang ada di tepi kolam. Caranya, pegang besi kolam, kedua lengan lurus, ambil napas, lalu masukkan kepala ke dalam air. Jangan lupa pandangan ke bawah atau ke lantai kolam, sehingga seluruh tubuh sejajar dengan permukaan air. Lemaskan badan dan tidak kaku, lalu tahan dan buang napas sedikit-sedikit di dalam air. Mudah kan melakukannya? Anak-anak yang hebat pasti bisa. Yang kedua, mengambang tanpa memegang besi kolam. Tahapannya sama seperti yang pertama, tetapi setelah badan terasa mengambang, lalu lepas kedua lengan dan biarkan tubuh mengambang di permukaan air. Jangan lupa pandangan ke bawah atau ke lantai kolam, sehingga seluruh tubuh sejajar dengan permukaan air. Badan lemaskan dan tidak kaku, lalu tahan dan buang napas sedikit-sedikit di dalam air. Selanjutnya, tahapan ketiga mengambang dengan tidur terlentang. Pertama yang dilakukan, kaitkan kedua kaki di besi kolam dan kedua tangan memegang besi kolam. Setelah tangan dan kaki seimbang, lalu lepaskan kedua tangan pelan-pelan ke belakang. Posisi kepala menghadap ke atas, sehingga seluruh tubuh sejajar dengan permukaan air. Lemaskan badan dan tidak kaku. Di sini anak-anak bisa bernapas seperti biasanya. Mudah kan melakukannya? Anak-anak yang hebat pasti bisa. Tahapan berikutnya mengambang dengan papan luncur. Pegang papan luncur oleh kedua tangan, lalu masukkan kepala ke dalam air. Kedua kaki sedikit menolak ke depan dan biarkan badan mengambang ke depan. Anak-anak, apabila nanti berenang, boleh dicoba pelan-pelan dan berulang-ulang ya. Yang terakhir, mengambang di dalam air tanpa pelampung dengan posisi jongkok berdiri. Tahapan ini bisa dilakukan apabila anak-anak sudah bisa melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Perhatikan gerakan Bapak Guru ini. Terlihat tambahan gerakan kaki dan gerakan tangan dengan tujuan agar tubuh tetap mengambang. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Bapak yakin kalian dapat memahaminya. Nah, berikut informasi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, dalam materi aktivitas air ini, peserta didik tidak melakukan kegiatan di kolam renang tanpa bimbingan guru, orang tua, atau orang dewasa. Yang kedua, peserta didik hanya melihat, mendengar, mengamati, dan memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik tetap melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang akan diberikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Yang pertama, gerakan lompat tepuk. Kedua, gerakan jongkok berdiri. Lakukan gerakan-gerakan di atas 2 kali 8 hitungan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 4 pertemuan ke-6 di semester 2, materinya aktivitas gerak berirama. Kita akan belajar pola gerak dasar mengayun dua lengan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan pola gerak dasar mengayun dua lengan dalam aktivitas gerak berirama dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan pola gerak dasar mengayun dua lengan dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau tikar, tape recorder, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anak yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Kamu telah mempelajari variasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan. Kamu dapat menguasai keterampilan variasi gerak tersebut jika tekun dan disiplin berlatih. Melalui pembelajaran tersebut, kamu dapat menumbuhkan kreativitas dalam menghasilkan variasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan. Kamu juga termotivasi melestarikan budaya daerah melalui aktivitas olahraga. Berikutnya, irama adalah nadi kehidupan. Karena pada hakikatnya, irama atau ritmik merupakan gerakan teratur yang mengalir sebagai sebuah keindahan. Semua gerak tubuh juga cenderung mengikuti suatu irama. Demikian juga dalam gerak-gerak olahraga yang setiap rangkaian antara gerak satu dengan gerak lain yang membentuk sebuah keterampilan tidak pernah keluar dari irama. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu yang pertama, melakukan gerakan mengayun dua lengan ke atas dan ke bawah. Yang kedua, melakukan gerakan mengayun dua lengan ke depan dan ke belakang. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 4, 3, 2, 1.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 5 pertemuan ke-6 di semester 2, materinya kombinasi gerak berirama. Kita akan belajar gerak dasar langkah dan ayunan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama dalam aktivitas gerak berirama dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau tikar, tape recorder, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku ya hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Senam irama dibagi menjadi beberapa macam. Dalam melakukan senam irama, seorang pesenam dilatih dan dikembangkan kemampuannya berdasarkan olahraga senam yang dipertandingkan itu. Macam-macam senam irama pembagiannya didasarkan pada dua kategori, yaitu yang pertama, senam irama tanpa alat. Yang kedua, senam irama menggunakan alat. Berikutnya, senam irama tanpa alat merupakan senam yang menggerakkan tubuh sesuai irama tanpa menggunakan alat apapun. Pada gerakan senam irama tanpa alat terdapat dua gerak yang dapat dilakukan. Pertama adalah gerakan mengayun dua lengan ke arah depan belakang, ke samping, dan gerakan lengan dari samping ke atas. Kedua adalah gerakan melangkahkan kaki sembari mengayunkan lengan. Selanjutnya, senam irama menggunakan alat. Senam ritmik yang menggunakan alat ini dilakukan dengan irama musik dan alat yang digunakan dapat berupa gada, simpai, tali, selendang, atau bola. Senam ini menggabungkan beberapa unsur yaitu kelenturan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, dan ketepatan tubuh mengikuti irama musik yang ada. Hal ini harus diperhatikan agar dapat mencapai suatu gerakan yang bermanfaat bagi jasmani dan rohani. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan
Yang pertama, ayunan memutar lengan ke depan dan ke belakang dengan kaki ditekuk dan diluruskan kembali. Yang kedua, ayunan memutar lengan menyamping dengan kaki ditekuk dan diluruskan kembali. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Satu, dua, tiga, empat,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto.
Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak yang hebat, materi PJOK kelas 6 pertemuan ke-6 di semester 2, materinya aktivitas gerak berirama. Kita akan belajar variasi dan kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami variasi dan kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan dengan irama atau ketukan tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan dengan irama atau ketukan tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau tikar, tape recorder, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah anak-anakku ya hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Senam irama dibagi menjadi beberapa macam. Dalam melakukan senam irama, seorang pesenam dilatih dan dikembangkan kemampuannya berdasarkan olahraga senam yang dipertandingkan itu. Macam-macam senam irama pembagiannya didasarkan pada dua kategori, yaitu yang pertama, senam irama tanpa alat. Yang kedua, senam irama menggunakan alat. Berikutnya, senam irama tanpa alat merupakan senam yang menggerakkan tubuh sesuai irama tanpa menggunakan alat apapun. Pada gerakan senam irama tanpa alat terdapat dua gerak yang dapat dilakukan. Pertama adalah gerakan mengayun dua lengan ke arah depan belakang, ke samping, dan gerakan lengan dari samping ke atas. Kedua adalah gerakan melangkahkan kaki sembari mengayunkan lengan. Selanjutnya, senam irama menggunakan alat. Senam ritmik yang menggunakan alat ini dilakukan dengan irama musik dan alat yang digunakan dapat berupa gada, simpai, tali, selendang, atau bola. Senam ini menggabungkan beberapa unsur yaitu kelenturan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, dan ketepatan tubuh mengikuti irama musik yang ada. Hal ini harus diperhatikan agar dapat mencapai suatu gerakan yang bermanfaat bagi jasmani dan rohani. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, variasi gerak melangkah ke depan dan ke belakang dengan kombinasi ayunan lengan ke depan. Yang kedua, variasi gerak melangkah ke samping dengan kombinasi mengangkat siku ke samping. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5,
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.